Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2089-2091. Pada saat ini, di dalam rumah batu, Lin Yan menutup matanya. Ingat kembali kejadian tadi dengan seksama. Saya bahkan memperoleh beberapa wawasan saya sendiri. Kemudian Lin Yan mengambil tindakan dan menampilkan diagram Tianji. Dengan gerakan telapak tangannya, itu berubah menjadi kekuatan ganda Yin dan Yang. Akan tetapi, daya tersebut kemudian menghilang. Lin Yan mengerutkan kening, tetapi tidak terburu-buru. Itu baru gambarnya saja. Meskipun saya punya beberapa wawasan, masih sulit untuk mengembangkannya. Lin Yan bergerak lagi dan berevolusi lagi. Setelah beberapa kali, auranya runtuh. Namun, setelah ke-9 kalinya, 2,5 lingkaran terbentuk saat Lin Yan melakukan gerakannya. 2,5 lingkaran ini, satu terang dan satu gelap, sangatlah ajaib. Seperti halnya jalan raya antara langit dan bumi, semuanya tertuang dalam peta langit ini. Taois Zilong terkejut dan langsung menghancurkan Liontin Giok. Wow, Liontin Giok ini mengandung semua kekuatan langit dan bumi. Kekuatan ini tidak kuat, tetapi setelah dilepaskan, 10.000 kekuatan spiritual benar-benar menyerbu langsung ke diagram Tianji. 5.000 kekuatan bergabung menjadi setengah lingkaran, dan 5.000 lainnya bergabung ke setengah lingkaran lainnya. Ledakan. Lalu Lin Yan mendorong keluar secara tiba-tiba. Kekuatan langit dan bumi tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang. Ini adalah diagram surgawi Yin Yang. Pendeta Tao Zilong terkejut. Menurutnya, kekuatan Lin Yan tidak sekuat itu. Bahkan diagram kutub langit ini pun tidak menakjubkan. Tapi itu hanya evolusi. Selain itu, dia juga tahu bahwa Lin Yan belum sepenuhnya mengenalnya. Begitu Anda terbiasa dengannya, kekuatan ini akan tetap menakjubkan selamanya. Seberapa misteriusnya menyatukan segala macam kekuatan ke dalam gambar di tangan. Terlebih lagi, ketika Taois Zilong melihat diagram surgawi Yin yang tadi, dia tidak dapat mendeteksi adanya cacat apapun pada diagram tersebut. 2,5 lingkaran itu menyatu satu sama lain hampir tanpa cacat. Bahkan kekuatan yang berjuta-juta pun tidak dapat menembusnya. Wah, aku akan melepaskan 10.000 kekuatan lagi, dan kau akan memusatkannya lagi. Aku akan menekan kekuatanku ke tingkat yang sama seperti milikmu dan bergerak untuk melihat seberapa luar biasanya diagram surgawi Yin yang ini. Kata Tao Zilong. Seketika itu juga, keduanya mulai berkelahi. Tidak peduli bagaimana Taois Zilong menggunakan seni bela diri dari ratusan ras, ia tidak dapat memecahkan diagram surgawi Yin Yang. Hebat, hebat. Pada saat ini, Pendeta Tao Zilong berbicara, hatinya sangat terkejut. Gambar ini memiliki sejarah panjang. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang membuat gambar ini. Saya telah mengembangkan diagram surgawi Yin Yang, kata Lin Yan. Semakin berkembang, semakin luar biasa menurutnya. Ini adalah seni bela diri yang hanya dapat ditampilkan setelah seseorang memahami kekuatan spiritual langit dan bumi secara ekstrim. Kalau begitu, api guntur naga ungu itu milikmu. Ucap Tao Zilong, lalu dia mulai berlatih sendiri. Dia benar-benar jenius. Dia berevolusi bersama Lin Yan dan secara bertahap menjadi lebih cakap. Adapun Lin Yan, dia langsung menelan api guntur naga ungu. Ledakan. Saat api memasuki tubuh, aura dominasi pun terungkap. Kekuatan dahsyat membombardir tubuh Lin Yan. Bahkan api itu berubah menjadi naga ungu, dengan ganas menyerang organ dalam Lin Yan. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, tapi masih sedikit lemah. Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia lebih kuat, dia mungkin bisa berlatih teknik reinkarnasi. Sayang sekali, itu kurang tepat. Namun, sangat sulit untuk memperbaikinya. Jadi kemudian, Lin Yan juga terdiam. Xiao Canchan sedang bersenang-senang sendiri. Ada banyak hal di sini yang membuatnya merasa baru dan menarik. Lin Yan dan Taois Zilong juga sedang berlatih. Suatu hari kemudian, akhirnya, nafas pun dilepaskan. Lin Yan memuntahkan api, mengaum. Api itu menari-nari dan berubah menjadi naga api ungu.
Naga api itu meraung dengan kekuatan yang luar biasa, seolah ingin membakar segalanya menjadi abu. Kesuksesan. Alam Lin Yan tetap tidak berubah, tetapi kekuatannya sedikit meningkat. Namun, Taois Zilong mengerutkan kening. Ketika dia bergerak, diagram surgawi Yin yang muncul, tetapi meskipun 10.000 kekuatan diserap ke dalamnya, kekuatan itu sangat lemah. Berkonsentrasi. Kemudian Taois Zilong mengubah metodenya lagi dan hanya menyerap 100 jenis kekuatan. Dia melatih keterampilan ratusan ras, memiliki ratusan aura, dan bahkan ratusan fisik. Dengan cara demikian, 100 kekuatan, yang 50 diantaranya merupakan Yin dan 50 diantaranya merupakan Yang, semuanya berkumpul bersama, dan seketika itu juga diagram langit Yin yang terbentuk. Ledakan. Kemudian kekuatan ini dilepaskan oleh Taois Zilong, meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Begitulah adanya, kata Taois Zilong dalam hati. Meskipun ia dapat memanggil 10.000 pasukan, ia akhirnya tidak dapat mengendalikan mereka. Ia hanya dapat mengendalikan 100 pasukan secara penuh. Lalu dia menatap Lin Yan. Namun Lin Yan mampu mengendalikan 10.000 dao tersebut. Siapa anak ini dan ilmu bela diri apa yang dia latih? Apakah dia sudah menjadi kaisar selama 2 kehidupan, atau 3 kehidupan? Pendeta Tao Zilong menatap Lin Yan dan berpikir dalam hati. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Akan tetapi, dia membawa diagram surgawi Yin yang karena dia sudah berada di sana terlalu lama. Itu sudah begitu lama sekali, sehingga dia sendiri tidak tahu sudah berapa puluh ribu tahun berlalu. Sudah saatnya aku pergi juga, kata Tao Zilong. Karena dia sudah memahami diagram surgawi Yin Yang, dia tidak akan tinggal di sini. Sosok itu bergerak, dan suara gemuruh pun terdengar dalam sekejap. Tempat ini disegel. Mungkin energi spiritual langit dan bumi telah mengering, sehingga mustahil bagi para praktisi untuk pergi. Tetapi kekuatan itu tidak dapat menghentikan Taois Zilong sama sekali. Semua kekuatannya hancur. Sosok Taois Zilong langsung menghilang di area tersebut. Wah, kalau suatu saat kita memang ditakdirkan bertemu lagi, kita mungkin akan bertemu lagi, kata pendeta Tao Zilong. Itulah suara yang terdengar ketika dia pergi. Lin Yan melihat sosoknya dan juga terkejut. Sampai sekarang, Lin Yan belum pernah merasakan kekuatan Tao Zilong. Seberapa kuat dia? Chan, sudah waktunya kita pergi. Mata Lin Yan terfokus dan dia melihat ke depan. Sekarang setelah aku memiliki 5 api surgawi, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Dengan gerakan tubuhnya, Lin Yan langsung menuju ke istana kekaisaran. Namun, kita masih harus melewati wilayah kaisar kuno Hunai. Di sini, roh formasi ditelan oleh Lin Yan. Hampir dapat dikatakan tidak ada kekuatan formasi. Jika Lin Yan ingin melewati daerah ini secara diam-diam, itu tidak akan sulit. Tetapi ketika dia melangkah masuk, dia menemukan bahwa aura di sini tidak lagi kuat. Kaisar kuno Hunmai tidak ada di sini. Lin Yan mengerutkan kening. Kekuatan daerah ini sudah lama terkuras. Kalau bukan di sini, di mana lagi? Boom! Mata sang kaisar terfokus dan dia melihat ke kejauhan. Di sana, sinar cahaya bersinar terang. Kaisar kuno Hunai benar-benar menyerang kaisar kuno Yuan Ke dan manusia lainnya lagi. Sekarang, dia memimpin banyak kultivator suku untuk mengambil tindakan lagi. Kekuatan spiritual melonjak, dan setiap kali dia menggunakannya, 1 poin berkurang. Kali ini, Kaisar Hunai bertekad untuk membunuh Kaisar Yuan Kue dan lainnya. Hari ini, setelah memahami pertempuran ini, kita dapat kembali ke alam Tiangeng. Kata Kaisar kuno Hunai. Ketika suara ini keluar, banyak praktisi sangat terkejut. Tempat ini tidak cocok lagi untuk bercocok tanam. Dan praktisinya terlalu sedikit. Sangat membosankan. Jika mereka dapat kembali ke alam Tiangeng, mereka akan mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dan memusnahkan semua manusia. Para praktisi suku ini telah ada di sini sejak mereka lahir. Saya sangat merindukan alam Tiangeng.
Bahkan kaisar suku mereka pun mengatakan bahwa sejak kecil ia sudah mengatakan kepada mereka bahwa manusia itu jahat dan telah merampas rumah mereka. Maka setelah kembali, mereka harus mengambil kembali tempat yang seharusnya menjadi milik mereka. Ledakan. Pada saat ini, para praktisi itu langsung menuju ke istana kekaisaran. Para praktisi suku ini bukanlah tandingan kaisar kuno Yuankui. Jika seseorang mencapai tingkat kaisar agung, dia dapat menghancurkan semua praktisi suku tersebut sampai mati hanya dengan satu jari. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka juga akan menghabiskan banyak energi spiritual. Terlebih lagi, ini telah terjadi ratusan kali selama bertahun-tahun. Kecuali kaisar kuno Yuankui, kekuatan spiritual kaisar lain hampir habis. Adapun kaisar kuno Zhuangqian, ia menarik napas dalam-dalam dan bertarung sepenuhnya dengan mengandalkan kemauannya. Meskipun dia seorang kaisar kuno, kekuatan membunuhnya tidak kuat. Kaisar kuno Hunai mencibir. Pembantaian kaisar manusia sudah dekat terjadi hari ini. Meskipun demikian, ia masih meninggalkan kartu truf. Hancurnya kekuatan meteor secara tiba-tiba masih sedikit mengejutkannya. Bang bang bang. Semakin brutal pertempurannya. Darah menetes, dan bahkan kaisar manusia terluka. Pada saat ini, kaisar asing itu mengambil tindakan. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak melimpah, itu jauh lebih banyak daripada kaisar manusia. Meski begitu, masih ada beberapa celah antara mereka dan kaisar manusia. Namun kesenjangan ini telah diatasi oleh banyak praktisi. Kaisar manusia benar-benar luar biasa. Banyak kaisar ras asing menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hati mereka. Ini adalah misteri abadi. Bahkan mereka tidak tahu alasannya. Seorang kaisar asing kuno pernah berspekulasi bahwa mungkin karena ras manusia sedang berada di puncak kejayaannya, maka energi spiritual dunia milik ras manusia menjadi kaya, yang membuat kaisar manusia tersebut lebih berkuasa. Ini juga merupakan alasan mengapa ras asing ingin membunuh ras manusia. Mereka semua ingin klan mereka menduduki alam Tiangeng, sehingga mereka dapat mencapai kejayaan abadi, dan bahkan membuat keturunan mereka lebih berkuasa di generasi mendatang. Bahkan jika ras manusia kalian seperti ini, kalian pada akhirnya akan dihancurkan oleh kami di era ini. Kaisar kuno Hunai mencibir, dan pada saat ini, dia juga mengambil tindakan. Dan Yuan Kuegu, kaisar, lalu bertarunglah dengannya. Ledakan. Pasukan kekaisaran membombardir, menimbulkan ledakan keras. Riak-riak itu tersapu. Namun, Kaisar kuno Hunai menggunakan mutiara cemerlang yang bersinar di langit untuk menghalangi dampak energi ini bagi para praktisi suku-suku ini. Aduh! 1 jam berlalu dan terdengar desahan. Sebuah bekas luka muncul di tubuh Kaisar kuno Zhuangqian, dan darah Kaisar menetes. Darah ini tidak memiliki banyak kekuatan. Bas! Darah menetes dari tanah dan lautan darah muncul lagi. Mereka telah membunuh terlalu banyak pembudidaya. Kebanyakan yang tersisa sekarang adalah para kultivator dari klan iblis, klan monster, dan klan jiwa. Terutama iblis dan monster, mereka menyerap energi spiritual dari darah di tanah. Teknik itu sangat aneh. Dengan cara ini, meskipun kekuatan spiritual mereka tidak selalu padat, namun tidak pula kering. Jika itu adalah kekuatan darah ras manusia, itu dapat membantu kita berkembang pesat. Namun, kekuatan darah ras-ras ini masih sedikit kurang. Pada saat ini, para kultivator ras monster dan iblis angkat bicara. Ledakan. Kemudian mereka bergerak dan bergegas langsung menuju Kaisar Zhuangqian. Tampaknya dalam hati mereka, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hal ini berlaku untuk semua praktisi asing di sini. Kaisar kuno Yuankui dan yang lainnya mengetahui hal ini karena Kaisar kuno Hunai dan yang lainnya telah menanamkan konsep ini dalam diri mereka sejak mereka lahir. Untuk membunuh seluruh ras, saya tidak takut hidup atau mati. Akumulasi nyawa ini akhirnya membuat Kaisar Zhuangqian dan lainnya benar-benar tidak berdaya. Kecuali Kaisar kuno Yuankui, semua kaisar manusia dan kaisar kuno lainnya dipenuhi bekas luka dan tidak bisa lagi bertarung. Apakah ini akhirnya berakhir? Tanya Kaisar Zhuangqian.
Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan mati di tangan monster-monster ini. Ucap sang kaisar manusia dengan tekad yang terpancar di matanya. Wow, pada saat ini, semua kaisar manusia berdiri. Jika Anda meninggal, Anda harus mengakhirinya sendiri. Tubuh, tulang, darah, tidak akan diserahkan kepada setan. Boom! Melihat pemandangan ini, banyak praktisi yang memasang ekspresi dingin, lalu menunjukkan rasa lega. Setelah sekian lama membunuh, akhirnya semuanya berakhir. Selama kaisar manusia ini mati, mereka akan dapat kembali ke alam Tiangeng. Dentang-dentang. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang datang menerobos udara, energi pedang itu menghilang, dan berubah menjadi ribuan cahaya pedang, yang langsung membunuhnya. Puff! Serangkaian suara terdengar, dan kemudian para pembudidaya iblis dan monster itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Bahkan seorang kaisar asing pun datang, dan api pun berkobar di antara langit dan bumi. Itu adalah naga guntur berwarna ungu. Mengaum. Naga guntur ungu itu meraung dan api muncul di antara napasnya. Namun, waktu untuk menyempurnakan dan menjinakkan api petir naga ungu terlalu singkat, dan Lin Yan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya setelah penggabungan 5 api surgawi. Sekarang, hanya 2 api surgawi yang dapat dihasilkan ketika naga petir ungu menghembuskan napas. Naga ungu api guntur dan api langit pemakan jiwa. Sambil membakar para praktisi itu, ia juga melahap kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Mengapa api surgawi ini tiba-tiba menjadi begitu mendominasi? Seorang putra kekaisaran tercengang. Mereka pernah bertarung dengan Lin Yan di Gunung Wanqiu sebelumnya, dan sejumlah kecil kultivator masih hidup. Mereka juga berpartisipasi dalam pertempuran ini hari ini. Sekarang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan. Alam Lin Yan jelas belum membaik, tetapi bagi mereka, dia tampak, bahkan lebih kuat. Ini sungguh menakjubkan. Apa yang telah dilakukan anak ini? Pikir Kaisar Hun Ai dalam hati. Adapun Kaisar kuno Yuan Kue, melihat Cancan mengikuti Lin Yan dan merasakan napas api surgawi itu lagi, bahkan dia merasa sedikit gugup. Kaisar Lin, gumamnya dalam hati, keterkejutan tampak jelas di kedalaman matanya. Pada saat ini, semua kaisar manusia tidak lagi memiliki sedikit pun keraguan tentang apa yang dikatakan peramal tua itu. Api langit membakar, dan pedang Tianxuan membunuh segalanya. Dengan hukum langit dan bumi yang menekannya, meskipun Lin Yan tidak mampu memadatkan kekuatan lain, kekuatannya sendiri sudah sangat kuat. Terlebih lagi, teknik pembunuhan abadi Lin Yan dapat membunuh para praktisi asing tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan kekuatan yang paling sedikit, dan dengan cara yang tercepat. Klang-klang-klang. Kaisar kuno Zhuangqian dan kaisar manusia lainnya tidak dapat bertarung lagi. Mereka semua menatap Lin Yan dengan mata membara saat dia membunuh para kultivator ini. Ketika lonceng kekaisaran berbunyi, bahkan kaisar asing pun akan dihancurkan. Apalagi kecepatan ini sangatlah cepat. Kejadian itu begitu cepat hingga Kaisar Zhuangqian pun terkejut. Sekalipun dia berada di puncak kekuatannya dan bertarung dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Lin Yan, bukan? Pembunuhan seperti ini sungguh mengerikan. Untungnya, Lin Yan adalah kaisar umat manusia. Jika mereka adalah ras asing, itu akan menjadi bencana yang tidak ada habisnya bagi umat manusia. Boom, boom, boom. Di tengah pembantaian itu, tubuh Lin Yan tetap tegak berdiri, dan di kakinya, mayat-mayat sudah menumpuk menjadi gunung. Pada saat ini, para pembudidaya iblis dan monster itu akhirnya merasa takut. Selama bertahun-tahun, mereka telah berperang melawan Kaisar kuno Zhuangqian dan Yuan Ke, tetapi tidak pernah begitu takut. Desis. Beberapa setan bahkan mulai mundur, dengan ketakutan di mata mereka. Memanggil. Melihat pemandangan ini, Lin Yan tiba-tiba mendongak dan menatap Kaisar kuno Hun Ai. Hasil pertempuran ini terutama bergantung pada Kaisar kuno Hun Ai. Sekarang Kaisar kuno Yuan Kue sedang bertarung dengannya dan mereka berdua seimbang. Sekarang, Lin Yan mengambil tindakan dan membunuhnya. Lagi pula, kamu hanya berada di puncak Kaisar Agung.
Kamu tidak layak untuk memasuki pertempuran seperti itu. Kaisar kuno Hunai meraung, lalu pasukannya menyerbu ke arah Lin Yan. Ledakan. Namun, Lin Yan meninjunya. Ini adalah tinju samsara, yang seharusnya berisi 10.000 kekuatan spiritual, tetapi saat ini, itu hanya kekuatan Lin Yan sendiri. Meski begitu, ia mampu melawan kekuatan Kaisar kuno Hunai. Kaisar Hunai terkejut. Dia terkejut dengan pembunuhan Lin Yan tadi. Namun, itu hanya kekuatan untuk membunuh. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lin Yan juga telah mencapai tingkat ini. Saat Lin Yan melewati pegunungannya, dia belum begitu kuat. Baru sehari, dan Lin Yan sudah meningkat pesat. Ledakan. Setelah menahan kekuatan itu, Lin Yan mengayunkan pedangnya dan menusuk langsung ke arah Kaisar kuno Hunai. Kaisar kuno Yuan Kue memusatkan pikirannya dan kemudian bergegas maju untuk membunuh. Perang Duniai. Jika pada waktu lain, Kaisar manusia tidak akan melakukan hal ini. Namun kini, ini bukan pertarungan yang adil. Hunai menggunakan begitu banyak praktisi untuk menghabiskan kekuatan Kaisar Agung dan Kaisar kuno umat manusia. Pertarungan ini tidak adil. Setelah Lin Yan bergabung, serangan Kaisar kuno Yuan Kue menjadi semakin ganas. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Masih ada ekspresi tidak percaya di mata Kaisar kuno Hunai. Kekuatan Kaisar kuno Yuan Kue setara dengannya. Sekarang Lin Yan telah bergabung, dia sebenarnya sedang ditekan. Seorang Kaisar Agung yang berada di puncak kekuasaannya benar-benar mengubah situasi perang Kaisar kuno. Fiuh. Bahkan setelah beberapa saat, cahaya di kepalan tangan Lin Yan menjadi lebih terang, bercampur dengan aura api surgawi, dan jatuh langsung ke tubuh Kaisar kuno Hunai. Setelah itu, Kaisar Hunai muntah darah, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terlempar hingga puluhan mil. Pada saat ini, dia tampak tertegun. Hampir tidak bisa dipercaya. Seorang kultivator di puncak level Kaisar Agung benar-benar mampu melukainya. Tianxia, mengapa ada manusia seperti itu? Mundur. Akhirnya Kaisar Hunai berbicara. Panggilan. Sang Kaisar manusia pun menghela napas lega. Mau pergi? Tanya Lin Yan, lalu bergegas maju lagi. Wah, tak seorang pun menduga akan terjadi kejadian ini. Kaisar kuno Hunai mundur, dan Lin Yan benar-benar mengejarnya. Seorang Kaisar puncak, memburu Kaisar kuno. Kaisar Yuan Kue kuno sedang berkonsentrasi, tidak berani ceroboh. Hari ini, mungkin menjadi titik balik dalam pertempuran. Lin Yan, kamu hebat sekali. Itu sangatlah kejam. Jika kita dapat membunuh Kaisar kuno Hunai hari ini, perang di sini akan sepenuhnya berakhir. Boom! Saat berikutnya, Kaisar kuno Yuan Kue juga mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Di bawah kekuatan spiritualnya, sebuah istana harta karun muncul dan langsung menghantam Kaisar kuno Hunai. Kaisar Hunai mengerutkan kening dan hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan. Namun Lin Yan maju ke depan, membagi kekuatannya menjadi 3 sosok. Tubuh jiwa Lin Yan, tubuh reinkarnasi Lin Yan, dan tubuh anti surga Lin Yan. Di sini, tubuh jiwa dan tubuh reinkarnasi tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya karena kekurangan kekuatan. Tetapi ia dapat menahan Kaisar kuno Hunai. Dia bertarung melawan 4 praktisi dan sulit baginya untuk mengalahkan mereka semua. Dalam situasi seperti itu, Lin Yan, yang memiliki tubuh anti-celestial, langsung mengayunkan pedang Tianxuan dan menebasnya dengan ganas. Dentang. Saat suara itu datang, Kaisar Hunai tidak dapat mengelak lagi, salah satu lengannya langsung terputus. Kemudian api dari surga menyelimuti dan membakarnya, bahkan pagoda pun menimpanya, sehingga lengan itu tidak dapat kembali ke tubuh Kaisar kuno Hunai. Kekuatan Kaisar kuno tidak terbayangkan. Sekalipun tubuhnya terputus, ia dapat disembuhkan dengan kekuatan itu. Namun kini lengan itu terpenjara, bahkan terbakar. Tubuh Kaisar kuno ternyata sangat kuat. Lin Yan menghela nafas saat melihat betapa sulitnya menghancurkan begitu banyak api surgawi menjadi abu. Bahkan ketika dia menatap Kaisar kuno Hunai, meskipun wajahnya pucat,
dia tidak mengerutkan kening meskipun lengannya terpotong. Kaisar kuno, mencapai level ini dengan menginjak mayat miliaran orang, bahkan mayat Kaisar Agung. Dia memang berbeda dari yang lain. Bahkan Kaisar kuno klan jiwa pun seperti ini. Pada titik ini, para pembudidaya iblis dan monster di bawah juga sangat terkejut. Kaisar kuno Hunai selalu menjadi dewa di hati mereka. Namun sekarang dia terluka. Dan semua ini dilakukan oleh kaisar muda yang tidak dikenal dari umat manusia. Begitu mereka memikirkan hal ini, ketakutan di mata mereka saat melihat Lin Yan menjadi lebih dalam. Hari ini, aku akan membunuhmu. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, Kaisar kuno Yuan Kue juga datang untuk membunuhnya. Tatapannya dingin dan terfokus. Lepaskan semua kekuatan spiritual dan tekan ke bawah. Kaisar kuno Hunai mengambil tindakan untuk menghentikan Kaisar kuno Yuan Ke. Setelah patah satu lengannya, kekuatannya berkurang drastis. Kaisar Lin. Kaisar Yuan Kue segera mengirim pesan kepada Lin Yan. Hal ini juga membuat Lin Yan mengangguk, dan kemudian ketiga tubuh itu bergabung menjadi satu, memegang pedang Tianxuan, dan menusuk langsung ke tubuh Kaisar kuno Hunai. Pedang ini mengandung kekuatan reinkarnasi, kekuatan jiwa, dan kekuatan yang menantang surga, serta 18 hukum langit dan bumi, 5 api surgawi. Dan juga dicampur dengan sihir seperti seni pertarungan surgawi. Desis. Sebuah suara terdengar, menerobos udara. Kaisar kuno Hunai secara alami merasakan sesuatu, dan tubuhnya bergetar, langsung berubah menjadi lapisan penghalang. Namun, penghalang ini hanya mampu menahan sebagian kekuatan Lin Yan. Di bawah pengaruh pedang Tianxuan, terutama kekuatan yang menantang surga, penghalang itu akhirnya hancur. Patah. Saat suara pecahan terdengar, pandangan buruk muncul di kedalaman mata Kaisar kuno Hunai. Sayang sekali dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pedang Tianxuan itu akhirnya menembus tubuhnya. Setelah itu, energi pedang menyapu seluruh tubuh, tulang, meridian, dan organ dalamnya.